pemirsa, saya Kitaro Metikwe hari ini hadir sebagai presenter segmen Berita Sekilas Info dari stasiun TV kami, Berita 1 Karawaci. Segmen kali ini mengangkat tema acara Indonesia Culinary Event 2023 yang diselenggarakan oleh salah satu sekolah yang berada di kawasan Liko Karawaci, yaitu UPH College. Event ini diadakan di dalam lingkungan sekolah UPH College dan berlangsung sejak tanggal 24 hingga 31 Oktober 2023 dengan tujuan peringatan acara Sumpah Pemuda sebagai ajang bagi para siswa UPH College untuk bisa semakin memperkuat persatuan antar siswa, menampilkan talenta mereka sekaligus agar para siswa semakin mengenal ragam budaya yang ada di Indonesia, baik itu makanan, lomba, permainan, baju daerah, dan yang lain-lain. Indonesia Culinary Event merupakan acara yang rutin digelar setiap tahun di bulan Oktober oleh Sekolah UPH College sebagai bagian dari penerapan makna Sumpah Pemuda, yaitu cinta pada bangsa, tanah air, dan bahasa Indonesia. Kali ini kami menunjukkan reporter kami untuk melakukan wawancara di lapangan. Nah pemirsa, mari kita ikuti bersama wawancara reporter kami, Joshua Benjamin Sudarsono, yang akan mewawancarai salah satu pedagang makanan daerah di stand Basar Indonesia Culinary Event 2023. Silakan Joshua. Selamat siang para pemirsa penonton Berita 1 Karawaci. Bersama dengan saya Joshua. Sekarang kita sedang berada di lokasi Basar UPHC yang diadakan untuk UPHC Culinary Event. Nah, kita saksikan aja nih salah satu tenan yang menjual kerak telur. Pemirsa, di sini kita ada kerak telur. Kalau kerak telur ini bahannya apa aja ya? Bahan dasarnya itu ketan. Bahan dasarnya ketan. Ini ketannya namanya ketan semalam. Karena direndam semalaman. Jadi biar cepat mekar kalau pas dimasak. Kalau ketan yang baru beli terus dicuci terus untuk dimasak buat kerak telur, dia keluar lendir, getah gitu. Makanya mesti direndam dulu jadi biar cepat mekar. Di bahan dasarnya ketan, serundeng itu kelapa disangrai tanpa minyak. Terus ebi sama penyedap rasa. Nah, terakhir telur. Sejarah makanan. Kalau sejarahnya dulu, jadi zaman dulu itu ini kerak telur itu untuk makanan istilahnya apa ya? Tamu-tamu dari luar negeri, kayak orang-orang Belanda. Ini makanan istimewa istilahnya. Gitu. Jadi dulu ada satu keluarga yang cuman punya berasnya sedikit. Kalau zaman dulu pakai beras nasi, cuman dia punya kelapa banyak nih, karena kelapa itu kalau Jakarta itu namanya dulu Batavia, adanya di pesisir dan banyak kelapa. Jadi kelapa banyak, telurnya cuma satu, sama berasnya cuma segenggam. Gimana biar bisa makan untuk satu keluarga? Akhirnya kelapanya dia sangrai. Di sangrai itu dibikin digoreng tanpa minyak, gitu. Digoreng tanpa minyak. Jadi serundeng kayak begini. Terus untuk bahan asinnya itu dia pakai dari laut. Ini ebi itu udang kering yang dihalusin. Nah, dia punya telurnya cuma satu. Gimana caranya biar bisa makan satu keluarga? Akhirnya dia buat kerak telur ini. Kenapa namanya kerak telur? Awalnya itu ini ketan beras nasi dulunya dimasak sampai jadi kerak gitu. Jadi berkerak ini bawahnya itu. Jadi ya, kering-kering. Jadi kering-kering di bawahnya. Tuh. Kalau teknik dibaliknya, kenapa dibalik? Karena dia nggak pakai minyak. Dia nggak pakai minyak. Jadi masih lembek begini nih. Kalau kita balik pakai begini, kita balik otomatis hancur, masih lembek. Makanya dibaliknya sama penggorengannya. Jadi kalau udah kayak begini, angkat ya. Nah ini kan makanya rada keras-keras, ini di bawahnya ada kayak keras gitu. Untuk atasnya ditaburin serundeng kering sama bawang goreng, ya. Bawang goreng favorit. Dibungkus bor. Nah, dibungkusnya juga ada fungsinya sebenarnya. Kadang ada orang yang kayak itu buat dibawa pulang gitu ya. Kenapa digulungnya begini? Nah, dibungkusnya begini. Karena biar tetap hangat, jadi ketutup semua. Ketutup semua, nggak ada udara, jadi tetap hangat. Bungkusnya kayak lemper gitu. Kayak lemper, kayak bungkus lemper. Terima kasih ya Pak untuk kesempatan interviewnya. Ya, terima kasih. Nah begitu guys, sejarah dan teknik-teknik yang unik yang biasa kita kadang kurang tahu, kecuali kita mengeksplor tradisi-tradisi kita seperti ini. Nah,
sebelum selesai, mari kita coba deh. Ini udah lama, udah adem nih, nggak panasan nanti. Sama serundengnya juga. Wow, mari kita coba langsung. Telurnya tuh gurih, sama serundeng bawang gorengnya juga nambahin rasanya. Enak banget guys, harus cobain. Begitu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wawancara Joshua dengan pedagang kerak telur yang merupakan makanan khas daerah Betawi. Mari kita saksikan juga wawancara berikut dari reporter kami, Kai Kasio. Silahkan Kai. Selamat pagi pemirsa, pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai salah satu panitia dari AIS 2023. Mulai perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, jadi nama saya Iten James Godianto dari kelas S211 dan waktu acara AIS kemarin saya bertugas menjadi panitia games dari yang dihadirkan oleh panitia student council. Sebelumnya, apa tujuan utama dari permainan ini? Nah, jadi untuk permainan mungkin saya ambil dari permainan ular naga ya. Ya, Tujuan dari permainan ular naga itu adalah untuk menangkap ekor. Jadi ekornya itu, yaitu adalah seseorang kan, ada dihubungkan dengan tali. Ya, talinya itu yang harus dicopot. Oh, berarti talinya ya? Tali ini adalah objektif ini. Oke. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk satu putaran permainan kira-kira? Nah, kira-kira tentunya ini akan berbeda dari yang ada di SOP, cuman dari hasil observasi mungkin dibutuhkan sekitar 10 menit. Oh, 10 menit tadi. 10 menitan. Bagaimana? Namun biasanya kurang sih. Oke. Bagaimana peraturan dari permainan ini? Nah, jadi peraturannya itu aja nggak boleh ada interaksi secara fisik ya. Maksudnya interaksi secara fisik ini maksudnya ya tindakan ofensif ya. Dan juga mungkin kan ular naga itu kan terdiri satu tim ya, terdiri dari 12 orang yang saling megang pundak satu sama lain, itu tentunya nggak boleh copot. Jadi harus tetap terhubung, namun juga nggak boleh selalu mendefend posisi sendiri, nggak boleh selalu mendefend ekornya yang di belakang. Namun harus ada tindakan ofensif. Kalau tidak maka akan kena konsekuensi. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, di mana dan kapan permainan ini berlangsung? Nah, jadi permainan ini dimulai pada hari Rabu. Jika Selasa ini dimulai acara AIS kan, Rabu langsung dimulai itu di lapangan basket. Apa jenis perlengkapan atau perlengkapan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam permainan ini? Kalau perlengkapan sih mungkin karena satu tim itu ada 12 orang ya. Jadi kita membutuhkan tag nomor itu untuk setiap orangnya itu harus dalam cakupan yang banyak ya, karena ada banyak pemain. Dan juga tali berwarna yang merepresentasikan house yang ikut bermain gitu. Jadi tali itu yang ditaruh di belakang orang paling terakhir itu menjadi ekor. Untuk pertanyaan terakhir nih, apakah panitia memiliki saran atau tips khusus untuk peserta agar mereka bisa menikmati permainan mereka sendiri? Nah, mungkin ya lebih pengertian aja kepada satu sama lain dan juga komunikasinya juga harus jelas gitu. Karena terkadang mungkin karena udah capek atau udah terbawa emosi ya mungkin salah satu dari dua pihak pasti ada yang bentrok gitu kan. Jadi ya komunikasi aja serta rasa pengertian yang lebih baik terhadap satu sama lain. Sekian dari wawancara dari kami. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi pemirsa. Saya sudah bersama dengan salah satu siswa yang berpartisipasi dalam event AIS 2023. Mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh. Halo semua, perkenalkan nama aku Alvin Suara Salam dari kelas S214 dan pada AIS 2023 ini aku menjadi salah satu bagian dari tim medis. Tim medis. Betul. Jadi apa saja sih tugas dari tim medis di event-event ini? Oke, jadi kan tim medis, medical kan tentang kesehatan dan ya kebaikan atas semua siswa dan siswi. Jadi sebagai tim medis, apalagi dalam event-event sporting yang kayak kucing tikus, bola sodor, ular naga, kita tuh menjadi orang-orang yang pertama yang menangani jika ada yang kesakitan ataupun ada yang luka ataupun cedera. Oh gitu. Iya. Apa sih yang membuat seorang Austin ini tertarik gitu sama medis? Oke, kenapa aku tertarik jadi tim medis? Medis ya, oke, nanti betul. Oke, itu karena ya awal-awal saya emang sangat tertarik dengan dunia kesehatan, dunia medis. Soalnya emang sebagai cita-cita saya mau jadi dokter nantinya, yang organ. Nah, dan salah satu role terbesar menjadi dokter itu menolong orang ya, menolong orang. Dan menurut aku menjadi tim medis itu cara paling gampang, cara paling available yang kita bisa ya terlibat dalam untuk menolong orang gitu. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya kan AIS ini udah berlangsung selama seminggu ya. Iya. Jadi kejadian-kejadian apa saja yang pernah ditangani gitu loh?
Oh, sama ice Ya. begini. Boleh. Oke, sebenarnya banyak ya, mulai dari ya orang-orang yang kecapean, mungkin lagi sakit perut, sakit mah, itu pasti kan banyak. Terus di sini juga dikitnya pasti ada banyak, mulai dari obat pilek, paracetamol, obat mah, itu kan yang simpel-simpel, yang gampang-gampang. Tapi juga ada banyak tuh kasus-kasus yang lebih dahsyat bisa dibilangnya. Kayak minggu lalu kita saat di Bogor Soder itu, bukan di Bogor Soder, di Pulau Naga, sempat ada yang blackout, yang bener-bener ya itulah kayak pingsan. Dan saat itu gimana ya, treatmentnya lumayan intens ya, soalnya kan dia lagi blackout, baru jatuh, terus udah bener-bener kecapean, itu sampai kita harus bawa pakai kita singkirin ke renang gitu. Jadi banyak lah sebagai tim medis. Oke. Pertanyaan selanjutnya mungkin apa yang menarik dan berkesan dalam event yang bisa diceritakan Dalam episode ini sebagai tim medis gitu? Oke. Ya kalau menurut aku sih yang sangat-sangat menarik itu ya variasi dari game-game sport ini. Karena kan kita tahu di ICE 2023 ini game-gamesnya itu bukan games yang biasanya, bukan sepak bola, bukan basket, itu yang standar lah ya. Jadi kan ya kita anggap mereka sport-sport yang udah dunia. Jadi secara injury kita juga udah tahu. Nah ternyata games kayak box odor, bikin tikus, ular naga, yang termasuk game anak kecil ya, anak game nusantara anak kecil, ternyata itu bisa banyak banget yang cedera. Gitu sih. Jadi lumayan menakjubkan kalau menurut aku. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih. Ya. Adakah pesan-pesan buat pemirsa sekalian untuk event ini atau apa? Oh, tentunya. Oke, jadi pemirsa, sama kalian di sini, sama kalian beraktivitas, main sepak bola, basketball, pokoknya beraktivitas di luar, jangan lupa untuk stay safe. Kalau ada cedera, jangan lupa untuk di-treat, jangan lupa untuk ya jaga diri lah, gitu aja. Oke, terima kasih banyak Faustin sudah Terima kasih. bersedia untuk diwawancarai. Mungkin sukses selalu untuk media-media lainnya. Terima kasih. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Nicholas, salah satu partisipan dalam Games Event ICE tahun 2023. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, nama saya Nicholas Satanagan dari kelas S205 dan saya berpartisipasi dalam permainan box odor. Oh, jadi apa yang membuat Anda tertarik dalam game ini? Yang membuat saya tertarik itu adalah ini melibatkan kekuatan saya, yaitu seperti endurance, stamina, dan seperti kecepatan itu. Dan saya tertarik karena saya sangat menyukai olahraga yang pertama fisik. Olahraga pada fisik kan? Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana persiapan yang dilakukan untuk mengikuti lomba ini? Persiapan yang saya lakukan adalah saya sebenarnya 2 hari sebelum memulai adalah saya terkena penyakit, tapi namun sebelum itu saya berusaha untuk melatih kecepatan dalam kaki saya agar saya bisa side start dengan lebih cepat dan bisa perform lebih baik pada saat pertandingan. Oh, oke. Berarti masih ada persiapan gitu ya? Selanjutnya, siapa yang menang dalam lomba kali ini? Dalam lomba house kali ini, meskipun kami kalah, yang menang di juara 1 adalah house yang bernama Tiatira. Oh, berarti kalian juara 2 ya? Nah, kami hampir menang, namun Tiatira lebih memiliki persiapan yang lebih baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Dalam lomba di acara ICE 2023 ini, apa ada sesuatu yang menarik yang bisa Anda bagikan kepada pemirsa? Untuk hal menarik yang saya dapatkan dalam event ICE ini, terutama pada saat di box odor, adalah saya bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang dari basket, pemain bola, dan kita bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk memenangkan lomba ini. Lalu dengan itu kami bisa meraih, meskipun tidak meraih juara 1, kita bisa meraih juara 2, dan kita bisa bekerja sama dengan baik dan bisa berteman di akhir ini. Oke, kita ke pertanyaan terakhir aja ya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan kepada para penonton? Ya kesan-kesan yang saya sampaikan adalah dalam event ICE ini, meskipun ada lomba, kita harus tetap sportif pada akhirnya, tapi bukan berarti kita harus menyerah, kita harus berjuang sebisa mungkin. Terima kasih sudah bersedia untuk berbicara oleh kami. Demikian pemirsa wawancara kami. Kita lanjut. Dikit tadi wawancara Kai Kasio di ajang Indonesia Korea Event 2023 bersama tim medis dan peserta lomba Go Box Odor yang merupakan permainan khas tradisional daerah Semarang. Demikian liputan kami untuk acara Indonesia Korea Event 2023.
Terima kasih telah menyaksikan segmen Sekilas Info dari stasiun TV kami. Berita 1 Karawaci, sampai jumpa.